terus terang tentu kita sangat bangga. Apalagi itu memang salah satu dari target kita untuk mempertahankan kualitas lapangan selalu prima. Pastinya senang, puji Tuhan bisa main di International Series ini. Rasanya nervous pasti ada lah. Cuman kayak orang-orang bilang lah, pressure is a privilege. Jadi kita harus embrace lah. Nah, kalau untuk saya, whole part ini sebetulnya mereka bilang nggak begitu panjang, tapi landing area-nya itu sempit. Betul, karena miring ya Pak ya. Betul, tapi saya seneng karena saya anggap itu satu challenge. Oke. Sangat challenging. Nah, untuk kita nentuin hari ini kita mau pakai driver atau enggak. Iya, karena opsinya bisa agresif atau main aman ya Pak ya. Betul. Makanya itu sebenarnya menariknya golf. Saya main sama beliau-beliau ini saya nggak deg-degan Pak. Saya main sama Bapak saya. Sama ini. Dia kira kalau main jago tuh pasti menang. Makanya Om. Dia nggak tahu golf itu kan bukan cuma skill, luck. Shot. Nice. Solid. Sepertinya tidak ada gunanya saya mukul ya. Good shot Hansel. Thank you. Good shot partner. Oh, siap partner. Harus solid dulu yang penting. iya. Harusnya saya lebih depan dari Putin nih. Kalau di BSD kan ada senior. di BSD kan ada T70. Iya benar. Plus, kenapa ada itu ada ceritanya lagi. Gimana tuh Pak? Karena orang tua saya kan main golf juga. Benar. Ayah ibu. Ya. Waktu mereka udah 80-an, itu udah nggak sampai lagi ke landing area kan. Benar, ke fairway udah nggak dapat. Saya bilang itu udah bukan golf itu. Golf kan tee off harus. Oke. Ya saya bilang udah saya bikinin aja. Antara putih sama merah, saya bikin putih emas. Yes. Antara merah dengan kuning, merah emas. Bakal mami ibu saya. Pak Budi, kan aku tahu segimana cintanya Bapak sama golf kan. Apalagi tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak tentang Bapak terlibat langsung proses Damai Indah Golf ini. Tapi Bapak sendiri start main golf kapan? Awal cintanya? Wah, saya sebetulnya malu juga kalau ditanya mulai kapan. Oke. Karena sudah terlalu lama. Oke. Saya mulai main itu waktu saya SMA. Oke. Jadi tahun early 70-an. Early 70-an. Waktu itu Pondok Indah pun belum ada. Berarti di mana, Pak? Nah, itu dulu ada golf school di Senayan. Nah, yang buka golf school itu kawan ayah saya. Oke. Jadi waktu itu kan ya dalam perkawanan kirim dong anaknya, saya buka sekolah gitu. Nah, saya ditawarin. Saya bilang, wah, saya ngomong sama teman-teman, gila itu kan mainan orang tua. Saya nggak mau. Itu satu course-nya tuh 3 bulan. Angkatan kedua mau mulai, ditanya lagi. Tetap saya nggak mau. Saya pulang sekolah, ayah saya bilang, tuh sudah disiapin. Golf set, sepatu semua sudah siap. Coba aja deh katanya. Coba dulu. Karena nggak bisa bilang tidak kepada kawannya ini. Betul. Kalau sudah coba nggak suka, baru fine. Tapi kalau belum coba, ya sudah, pergilah saya ke Senayan. Senayan yang lama tuh ya? Senayan lama. Iya. Nah, di situ ketemulah kan teman-teman baru. Betul. Anak-anak SMA juga, ada Tapi SMP. lumayan banyak, Pak, yang ikut saat itu? 20-an. Oh, rame ya? Rame. Oke. 20-an. Nah, ketemu teman-teman kan sesuatu yang baru. Benar. Jadilah akhirnya suka. Tapi itu program serius. Oke. Setiap sore. Senin sampai Jumat. Setiap hari ya? Setiap hari, setiap sore. Oke. Senin, Rabu, Jumat itu driving range. Oke. Kita mukul bola. Selasa, Kamis physical training, lari-lari di Senayan. Sampai physical Iya. training segalanya, Pak. Dia tiap hari. 2 bulan pertama kita tidak boleh ke lapangan. Oke. Hati-hati ya, saya awasin semua nggak boleh. Jadi 2 bulan tuh harus hanya driving range.
Nah ini mungkin nyambung karena kan sekarang banyak banget beginner golfer Pak, terutama semenjak pandemi. Bapak pasti juga tahu kan. Ada, saya pikir itu mitos gitu. Kalau orang zaman dulu kayak papa saya gitu ya, kalau belum 2 bulan 3 bulan driving jangan ke lapangan dulu. Itu ternyata ya benar Dari dulu. Begitu memang. Ini John Lantang itu bukan sih Pak? Yep, persis John Lantang. Ya? Oh, John Lantang. Okay. Nah, jadi bulan ketiga baru kita boleh ke lapangan. Hanya Senin 9 hole. Oke. Di Senayan juga. Perginya ke Rawamangun. Oh, Rawamangun. Wow. Jadi driving range di Senayan, tapi main sekali seminggu di Rawamangun. Tapi kalau tadi Bapak cerita ternyata banyak teman di sana. Iya. Itu ngebantu juga dong untuk Bapak. Tentu. Karena kalau nggak ada teman juga. Dan kita juga beruntung angkatan kita itu banyak yang betul-betul jadi cukup dekat gitu, sehingga selesai angkatan kita satu-satunya angkatan yang sesudah itu kita pergi melanglang buana main. Lanjut bareng tuh. Iya, jadi angkatan itu kita pergi ke Palembang dan Singapura. Jadi memang awalnya dipaksa, tapi sesudah itu berlanjut. Olahraga lain saya tenis juga suka main on and off, badminton on and off, tapi akhirnya golf yang berlanjut sampai sekarang. Dan kadar cintanya nggak berkurang sampai sekarang? Kayaknya nambah. Kayaknya nambah. Mengerikan, mengeri. Masukin nggak kali tenaknya? Boleh, tapi permisi dulu. Oke. Permisi. Tidak terdengar ada suara-suara. Kok diam ya? Nah, dia nggak tahu film itu film silat ke film kungfu ke James Bond. Betul. Nggak ada yang menang. Nggak ada. Jagoan menang duluan. Nggak ada. Kalau jagoan menang duluan, filmnya pendek. Gak rame om jadi om. Pendek filmnya. Pak, kalau ada turnamen sebesar event International Series, terus diadakannya di lapangan Bapak tuh, Bapak happy-nya kayak gimana sih Pak? Bangganya kayak gimana gitu? Terus terang tentu kita sangat bangga. Iya. Apalagi itu memang salah satu dari target kita untuk mempertahankan kualitas lapangan selalu prima. Oke. Nah dengan begitu, dengan ditunjuknya kita sebagai host venue, ya tentu memang masih ada hal-hal yang perlu kita lakukan, tapi tidak seperti seakan-akan sesuatu hal yang baru. Gitu. Benar. Jadi tapi ada standar-standar yang khusus dari penyelenggara untuk kita lakukan. Tapi praktis sebetulnya tidak begitu major ya, karena memang hari-harinya kita sudah mempertahankan di level tersebut ya. gitu Pak ya. Waduh, kanan? Naraji bingung. Kacau. Oke. Belum diizinkan namanya. Kita langsung ke hole 3 berikutnya. Woi, gila. Hansel, Yuk. kamu kan baru nih turn pro. Ya. Apa yang melatar belakangi kamu akhirnya kayak nih udah saatnya masuk pro gitu?
Soalnya kemarin udah lulus kuliah kan. Habis lulus kuliah kan udah kayak tanggung jawab udah selesai, sekolah udah selesai. Persiapannya juga udah lumayan matang di US kan. Jadi udahlah. Dan kematangan itu sebenarnya terjawab di Rawamangun coba gitu. Ya, kamu hanya kalah playoff, nyaris menang tiba-tiba disodok sama your fellow Jawa Timur. Joey. Apa lah itu belum waktunya namanya. Tapi memang dari amatir pun kan kamu beberapa event besar kayak Indonesia Open, ya kamu mengejutkan banyak sekali orang kan, karena bisa perform sangat bagus. Nah, sekarang nih ada satu event yang stratanya lebih tinggi daripada itu. Jakic. Gimana? International Series, kamu bakal kedatangan pemain-pemain live top tier-nya Asian Tour. Rasanya gimana? Pastinya senang, puji Tuhan bisa main di International Series ini. Rasanya nervous pasti ada lah. Cuman kayak orang bilang lah, pressure is a privilege. Jadi kita harus embrace lah. Jadi tapi excited banget sih buat main ini. Tapi emang deg-degan tuh sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Nggak bisa. Harus terima. Tapi ya nggak boleh kayak dijadiin beban juga sih. Kayak dijadiin kayak istilahnya kalau jadi batu loncatan lah. Kalau deg-degan kan pukulan lebih jauh. Betul. Kita manfaatin yang bagus-bagus aja lah. Oke. Seperti kita lewat dikit di hole ini nggak jadi masalah ya? Nggak jadi lah. Ini bisa chip in ini. Betul. Iya. Okay. Gila, licin banget tapi ya. Nah ini dia. Go. Ini dia. Go. Ini dia. Go. Ini dia. Aduh. Bagus Om. Bagus. Yuk. Son. Nah. Yes! Ini kan akan tayang sebelum Jakicnya itu sendiri dimulai. Kita nggak tahu kalau ternyata ada pemain-pemain Asian Tour International Series ngintip dulu syuting kita hari ini untuk mempelajari lapangan. Nah kalau menurut Bapak nih, sebagai yang udah hafal mati, hole mana aja yang patut diwaspadai oleh mereka Pak? Hole berapa aja? Wah kalau untuk mereka saya nggak tahu. Kalau untuk saya, hole 4 ini sebetulnya mereka bilang nggak begitu panjang. Betul. Tapi landing area-nya itu sempit. Betul. Karena miring ya Pak ya. Betul. Tapi saya seneng karena saya anggap itu satu challenge. Oke. Sangat challenging. Nah, untuk kita nentuin hari ini kita mau pakai driver atau enggak. Iya, karena opsinya bisa agresif atau main aman ya Pak ya. Betul. Makanya itu sebenarnya menariknya golf. Setiap kali kita mau mukul tuh kita mikir. Benar. Hari ini kita lagi bagusnya di mana? Rasanya gimana? Ya, attack-nya bagaimana? Betul. Itu yang menariknya golf. Benar. Karena kalau kalian lihat di sana, itu ada area di fairway yang mengecil, menyempit. Jadi kita mau nentuin mau yang aman, which is itu kita tee shotnya lebih pendek, yang nanti second shotnya lebih jauh, atau mau agresif tapi kita akan ada di narrow part fairway ini. Strategi dibutuhkan di sini. Biasa dari 14 klub yang ada di back, mana favorit Bapak? Jagoannya, gacoannya banget. Rescue. Rescue. Karena
Saya tertarik dengan rescue itu karena apa? Karena rescue itu dibutuhkan justru untuk recovery shot. Betul. Kalau lagi kita nggak bagus, kita membutuhkan rescue. Jadi itu jadi favorit karena bisa digunakan di rough maupun di fairway. Dan Bapak kan tumbuh di era rescue belum ada pasti Pak ya? Nggak Air ada. tuh masih sampai 2, Nggak 3 gitu ya? Dulu zaman saya itu yang ada apa namanya itu? Keeper. Chipper. Keeper. Tapi saya belum sempat punya itu. Sekarang gacoannya adalah rescue. Banyak. Dari tadi kurang terus ya. Yes! Woi, partner. Slam. Perkembangan tiba-tiba padel seperti ini, menurut Pak Budi, Ya itu sih. nasib golf akan gimana Pak? Saya rasa sih pasti awal-awal dampaknya adalah. Tapi lama-lama orang akan kembali juga. Main padel atau main olahraga lain. Kemanapun di dunia, suasananya sama. Coba golf. Di satu kota aja, pindah lapangan, suasana beda. Itu menariknya. Padahal sama semua ya. Semua olahraga sih sama mulu. Dan dia nggak ada faktor eksternal. Nggak ada. Kalau golf kan cuaca, angin, itu kan mempengaruhi. Rumput. Rumputnya beda-beda. Kondisi rumput di lapangan yang sama aja bisa beda-beda. Terus nggak mungkin kita mukul pukulan yang sama lagi. Persis. saat. Iya. Padahal sama mulu. Makanya itu yang bikin menarik. Dan harapan, penuh harapan. Kenapa? Kita main, kalau ya, saya sering main di BSD dan di sini. Di setiap hole, saya pernah ngalamin par. Tapi not in the same day. Nah harapannya, kita mau itu dikumpulin di hari yang sama kan? Sama. Ya. Jadi punya harapan terus tapi belum tercapai. Karena kalau kita, oh hole ini gue udah pernah par. Jadi harapan kita kan par lagi. Tapi nggak bersamaan dengan hole yang lain. Ya. Itu menariknya itu kan. Satu hari aja, kalau lagi off, bener-bener bisa beda first nine sama second nine. Itu bisa beda 10 stroke. Besides golf, hobi Pak Budi Arsa apa? Bisa olahraga atau yang lain? Saya sebetulnya kalau bicara hobi, karena kepincut lah dari awal itu dengan golf, jadi saya terus. Walaupun ada olahraga lain yang saya lakukan juga in between atau bersamaan, tapi semuanya nggak ada yang kena di hati untuk berlanjut. Kalau gym ya itu kebutuhan lah. Jadi sekali-kali kita pergi ke gym. Tapi kalau yang rutinnya betul, ya sampai hari ini masih golf. Menariknya itulah. Keunikannya karena kita perlu menempa diri juga kan. Itu dalam bermain golf, itu kan menjaga kita punya integritas, benar. Kita punya fokus kita kepada permainan gitu kan. Itu karena banyak hal yang terjadi kan. Dan bagaimana kita mencoba untuk recover gitu. Untuk hal-hal itu dalam kehidupan juga kan begitu. Iya. Jangan kita istilahnya menyedihkan terus hal yang sudah lewat. Ya. Setiap hole kan kita harus fokus lagi. Kapan itu, kita main nekat, main agresif sama kayak keputusan Bapak nekat nyamperin Jack Nicklaus ke Amerika kan? iya. Kurang lebih kan. Ini par 5, iya? Par 5 sikat nggak ya? Sikat kayak itu kan sama kayak itu ya? Dan juga kontrol emosi kan. Nah, begitu emosi kita nggak terkontrol, permainan pasti berubah. Iya. Dan juga bisa main beda generasi.
Saya berapa kali waktu orang tua saya masih ada, jadi bisa main berempat itu dengan ayah saya, ibu saya, dan anak saya. Benar. Jadi 3 generasi kita bisa main bersama. Saya ngalamin. Dan saya dulu Pak, waktu kecil kan di Damai Indah ada istilahnya child member kan. Jadi sebelum usia 21 kan saya member juga. Sering nemenin papa main sama teman-temannya. Dia selalu bilang, "Tut, enak banget ya bisa main golf sama anak." Iya. Saat itu saya kan belum ngerti Pak. Maksudnya, setelah aku punya anak, aku ngerti, oh iya ya. Ada satu bonding moment yang mungkin orang lain kebingungan gimana cara nyarinya tuh. Dan itu terjadi di lapangan golf. Happy banget gitu. Papa, aku, anakku sekarang udah main juga. Wah, tuh ngeliat kakek ke cucu ke, wah itu menyenangkan juga. Saya ada satu temen yang sampai maksain dia main dengan 3 generasi saya. Pertama waktu ayah saya 88, dia bilang, aturin dong saya mau main dengan 3 generasi. Main waktu itu. Begitu sampai 93 dia bilang, papa masih main ya kan? Saya mau break record saya sendiri nih katanya main sama orang tua. 3 generasi. Main lagi. Jadi waktu ayah saya 93, main lagi sama dia. Berempat. Dia mau ngerasain main sama 3 generasi. Karena dia sendiri nggak bisa karena anaknya nggak ada yang main. Benar. Ya, menarik keunikan golf. Makanya saya sekarang ke anak, memang saya ikutin lead better di BSD kan Pak. Tapi aku tuh nggak berani push banget gitu loh, karena takutnya jadi karena bapaknya yang obsesif, anaknya jadi nggak suka sama golf. Jadi udah, kalau emang dia seneng ngajak latihan ya syukur, kalau enggak ya, kamu latihan nggak, ya syukur-syukur ntar dia ada minat sendiri kan ya. Aku yakin kayak kalian itu dorongan terkuatnya bukan dari orang luar, justru dari kitanya, emang kita pengen latihan kan. Karena teman-teman sepantaranku Pak, yang dulunya tuh udah saya start masih main 90, mereka udah main 70, itu rata-rata udah nggak golf lagi. Karena ternyata yang push banget. Ya, main. Sekarang cucu saya ada 3 yang sudah mulai main, ambil kelas lah, supaya dia enjoy. Saya bilang jangan dipaksa, biar dia enjoy dengan teman-teman. Karena saya merasa dulu juga saya mulai karena ada teman-teman kan. Jadi ya, supaya bisa di-enjoy baik dalam skill-nya maupun dalam society-nya. Ya, sekarang anak-anaknya lebih kebantu karena golfnya sendiri kan udah naik. Jumlah pemain mudanya udah makin banyak. Zaman kita sih kayaknya dikit ya. Pemain muda dikit, makanya saya tolak-tolak terus. Tapi waktu itu untung angkatan kita masih ada 20-an orang, sehingga akhirnya saya berlanjut. Nyemplung. Betul, tahun 70-an, Pondok Indah aja belum ada. Mau disuruh main golf kita anak SMA gitu kan. Mana yang kepikir? Pasti jawaban pertama enggak. Tapi John Lantang itu terkenal banget ya Pak. Saya bahkan udah lewat jauh masih sering denger nama beliau gitu. Banyak yang hasil binaan beliau. Pasti, karena apa? Itu yang pertama secara formal bikin sekolah golf. Sebelumnya kan nggak ada, semua main-main aja. Nah ini dibikin, dan itu seperti kelas formal kan jadi. Betul-betul tiap hari dan ada physical trainingnya. Jadi bukan cuma sekedar ke driving range ada instruktur gitu. Hansel kan ngerasain dapat scholarship di US kan, gara-gara golf. Itu waktu awal-awal main golf, ada nggak sih kepikiran gara-gara golf kamu bisa ada aim dapat beasiswa ke Amerika gitu? Awal banget nggak ada sih. Awal banget dulu malah nggak dibolehin sekolah di US. Cuman waktu itu turnamen di IMG World yang di San Diego itu mainnya sebenarnya biasa aja sih. Cuman si manajer IMG itu yang IMG di Florida High School nawarin ke papa, mau nggak anaknya masuk dapat scholarship di IMG main. Terus papa mikir, ini aku udah, ini waktu itu SMA kelas 2. Ini aku udah, kan aku sekolahnya di waktu itu HSKS. Cuman berapa ya, 4 bulan ya. Itu aku udah bayar buat selanjutnya semuanya udah. Terus
si papa bilang ya udah kamu di US aja IMG langsung. Ya nanti. Jadi kalau pikiran Bapak ya. Jadi kalau high schoolnya udah di sana nanti kan kuliahnya jadinya udah siap kan. Jadi dari sana udah dibolehin. Ya udah kalau kamu high schoolnya udah di sana ya kuliahnya lanjutin aja di sana. Aku sekalian sedikit nanya tentang Ciputra Golf Trainer kali Pak ya. Kita tahu sekarang kan banyak atlet yang bagus-bagus, terus bahkan ada yang di usia-usia belum kuliah, tapi karena bantuan Bapak, Damai Indah dan segala macamnya, mereka jadi ada akses buat dapat scholarship ke Amerika. Happy nggak Pak? Sangat happy. Kita sangat happy. Walaupun seakan-akan mereka bilang, wah berarti kan hilang dari kita. Saya bilang itu nggak hilang. Itu memang prosesnya seperti itu gitu. Bahkan kita gembira juga kenyataannya sekolah-sekolah yang menerima bukan sekolah biasa, yang top school juga. Berarti mereka kan mengakui. Nah, itu, dan juga banyak juga yang mereka tetap walaupun sudah di sana tidak bisa lagi tentu full dengan kita, tapi setiap kali pulang tetap masih dengan kita. Nah, itu satu kebanggaan juga dan harapan kita tentu itu akan berlanjut. Nah, kalau Kena Raji sebagai touring professional golfer, support Ciputra Golf Trainer sejauh mana berartinya buat Raji? Oh, berarti banget sih. Kita latihan di sini free, maksudnya latihan di sini dan di BSD free, bola free, apalagi ada subsidi juga untuk turnamen-turnamen luar. Jadi kalau hampir 90%-nya lah udah di cover sama Ciputra kan, karena ya dari sisi lapangan, dari sisi latihan semuanya. Kita juga bisa dapat fasilitas workout di beberapa daerah di sini dekat PIK. Jadi itu sangat membantu. Thanks juga untuk Pak Budi mau menerima saya di sini. Member baru nih. Member CGF baru. Jadi ya happy orang-orangnya juga suportif dan nggak terlalu sangat support lah ke golfnya, nggak terlalu banyak apa gitu, apalagi Pak Budi gitu. Ngertiin banget ya. Ngertiin banget karena mungkin Pak Budi juga main golf ya, jadi ngertiin juga golf itu up and down, banyak yang nggak gampang lah istilahnya gitu. Jadi untuk dimengerti dan disupport itu hal yang spesial lah gitu. Berarti udah berapa tahun Pak berjalan Pak Foundation? Sebetulnya kita, resminya baru 2020, tapi kita sudah lakukan pembinaan dari jauh sebelumnya. Oke. Dan memang kita formalkan dalam bentuk foundation itu baru 2020. Sudah Pak Anji meninggal 19. Kita sebenarnya udah persiapkan dari sekian tahun yang lalu. Akhirnya nggak keburu, tapi ya kita lanjutkan. Dan akan terus berlanjut mencari bibit-bibit? Oh ya, terus. Karena kalau saya lihat ini lumayan luas ya Pak. Ada yang dari junior sampai ke professional golfer yang udah jadi istilahnya, itu bisa ada akhirnya masuk ke dalam radarnya CGF juga. Ya karena kita lihat kan juniornya juga kan sekarang sudah mulai tampil sebagai pemenang-pemenang di World Junior kita. Pro-nya juga kan sudah kelihatan sekarang mulai naik rankingnya. Rajin menang EDT di BSD. Iya, makanya itu hal yang itu harapan kita memang ke sana untuk meningkatkan standar pemain-pemain kita. Aduh, nekuk. Awas! Duh. Aduh. Lah. Nah, itu dia. Nice. Waduh, ngepul lagi. Beauty. Aduh, nggak nyampe kali. Nyampe. Nice shot.
Glove. Mantap. Ya, ngacrut lagi. Ke kiri ya. Kiri aja. Loh, kita dong. Selesai. Terus tadi kurang terus ya. Aduh. Masih ada harapan kali. Masih ada harapan untuk menyamakan keadaan. Nice. Yes. J, Yes. ini Jackets ini kan bukan cuma sekedar Asian Tour nih, ini International Series kan. Betul. Fieldnya pemain-pemain yang bakal main gimana nih? Ada Anthony King, Scott Vincent datang, Iya banyak beberapa main lift sih main. ya kan? Pasti fieldnya lebih susah lah. Terus, Gimana kalau Raji dengan kenyataan tersebut tuh excited, tegang atau gimana? Oh excited lah pasti. Tegang sih nggak terlalu. Excited pengen lihat juga, pengen belajar juga. Semoga bisa satu flight. Kalau bisa satu flight belajar, ya kalau nggak kan di diving range, di putting kita bisa lihat habitnya tuh kayak gimana kan. Yang ambil tipis aja belajar, yang penting nggak tidak dijadikan sebagai musuh lah gitu. Kalau dipengen-pengenin, pengen main sama siapa? Pengen main sama siapa ya? Peter Uhlain. Peter Uihlein, Ya. oke. Pengen main, belum pernah sih. Karena katanya kenceng banget boleh ya. Karena kan semangat kan. Kalau 11 nih Peter Uihlein mungkin second shot tinggal pakai 50 kali ini sih. 50 meter ke pin kali. Bisa jadi, Iya. bisa jadi. Jadi ya. Wow. Aduh ke kiri. Aman, Om. Bagus juga lagi. Aku masih ingat gimana kamu di Indonesia Open beberapa waktu gitu. Itu kayak dapat support luar biasa dari seluruh masyarakat Indonesia kan. Puji Tuhan. Tapi itu kan statusnya sebagai amatir. Iya. Nah betul. sekarang Jakic nih, kamu punya status baru nih, Iya. professional golfer. Iya. Dan kamu akan main di event besar International Series di depan masyarakat Indonesia lagi. Yang ada di bayangan kamu akan seperti apa? Apa yang kamu harapkan? Pastinya pengennya semua pegolf Indonesia, nggak pegolf doang ya, orang yang nonton golf, semua masyarakat Indonesia support pemain-pemain pro kita di Jakic sini ntar tanggal 2 sampai 5. Pengennya sih rame ya, kayak suasananya kan pastinya banyak kayak live players juga ya. Pastinya pengennya kayak international turnamen lah. Vibe-nya ya. Tapi kalau kamu ditonton orang tuh, kamu tipe yang suka atau tipe yang tegang gitu? Suka sih aku kalau Suka, ditonton. Soalnya aku kalau pressure itu nggak tahu kenapa mainnya lebih bagus gitu. Oke. Cuma juga kalau aku banyak orang yang nonton tuh kayak lebih semangat gitu mainnya. Semangat ya. Kalau latihan gini aku malah mainnya agak Kayak main buat apa main gitu? iya. Kalau turnamen kan banyak yang nonton gitu kayak seru gitu. Berarti supporter matters ya kalau buat Hansel ya. Lumayan. Nah dari pengalaman waktu kamu jadi best amatir di turnamen besar sampai kamu kemarin juga nyaris menang di JGC, pelajaran apa yang kamu bawa untuk Jakic minggu depan? Pastinya kalau habis turn pro ini pastinya mainnya lebih pressure pastinya. Jadi kemarin tuh turnamen pertama di Rawamangun, aku dari hole 1 sampai 18 tuh deg-degan. Oke. Nah jadi pelajaran yang bisa aku ambil lebih stay in the present aja sih. Oke. Kemarin aku main tuh kayak mikir menang, nggak shot kayak ada agak sedikit Terlalu nggak- early untuk mikirin menang ya? nggak stay in the present gitu. Iya, iya. Ya. Jadi Oke. itulah. Ya mudah-mudahan sih. Siap.
Jackets pasti minggu depan. At least kita menangin dulu match kita. Ah, pasti. Hah? Wah, bagus. Wah, manis. Ayo dong, angin. Lu kanan ya. Nah, Solo birdie. Yes! Yes! Aduh, gila. ya kebuka dikit ya. Aku ambilin dulu bang. Nggak belok sih kali. Kok nggak masuk? Sal, Yuk. siapa orang yang punya peranan paling penting sebagai support system kamu sekarang sebagai seorang profesional? Pastinya keluarga. Keluarga Papa, berarti mama, koko. semuanya ya? Ya. Mailen juga. Maile. Nah, punya pacar yang elite player juga, itu seberapa ngebantunya sih sama karir golf kamu? Ya, pastinya ngebantu sih. Soalnya dia ngerti juga lah ya. Iya. Kalau misalnya orang nggak main golf kan pastinya kayak golf kan takes a lot of time juga. Benar. Jadi dia kayak ngerti lah, sampai saling membantu juga. Jadi kalau kita ngedate tuh kita ke lapangan golf. Iya juga ya. Driving itu dia ngeliatin swing aku ngeliatin swing dia. Jadi Sweet juga ya. jadi lebih membantu sih pastinya. Kebayang. Iya. Berarti kan ini jaket sudah makin dekat. Ya. Sekarang juga kalau aku lihat sih permainan so far so good ya. Bagus. Overall dari tee shot sampai ke short game. Apa yang menurut kamu harus kamu jaga ketika perform nanti? Mental sih. Pokoknya harus block semua suara-suara yang nggak penting menurut aku. Soalnya golf tuh beneran harus apa ya, kayak Tutup mata, tutup telinga ya. harus confident, pokoknya harus percaya deh. Ya. Kalau ada suara-suara yang negatif gitu kan jadi agak nggak enak. Benar. Jadi harus menjaga itu sih. Stay in the present, Stay in the present. stay positif berarti ya. Benar. Ambilin lo Bang Ji. Gerak. Kok takut. Oi. Yes. Oh my god. Naraji sih hari ini main solid. Solid ya Pak ya? Solid. Kalau enggak mana bisa kita up. Justru tadi pagi tegang malah. Aduh, punya Pak Budi lagi. Semoga minggu depan pating-pating kayak Pak Budi tadi keluar. Amin. Terus masuk ya kan? Gitu. Karena prize money-nya kan ini bisa dibilang turnamen golf dengan prize money terbesar di Indonesia saat ini kan. Betul. $2 juta total. Di Asia kali ya? Enggak di Asia. Nggak tahu deh, nggak tahu. Di Asia itu. Kayaknya ini standar International international series tuh ya segini. Iya. Gitu. Betul. Naji, ngelihat sekarang udah mulai setiap tahun udah mulai bermunculan turnamen dengan prize money sebesar ini di Indonesia. Harapannya apakah supaya event besar ini bertambah banyak? Atau harapannya supaya Naraji bisa naik kelas sehingga dapat
official card untuk bisa main di turnamen yang besar-besar itu? Atau kita nggak usah muluk-muluk lah ngomong prize money, yang penting di Indonesia lebih banyak turnamen aja. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting sih? Ya lebih penting banyak turnamen dulu ya. Oke. Biar keasah mental dan skillnya. Ya. Cuman ya kayak kemarin yang kayak ada one day event kayak CGF Ya. X TGT itu lumayan bantu lah untuk kita latih tanding juga kan. Ya turnamen besar sih penting ya. Tapi lebih penting lagi turnamen yang lebih sering sih menurut aku ya. Oke. Berarti terbiasa bertanding itu jauh Terbiasa lebih bertanding itu jauh lebih penting dan terbiasa tandingnya juga harus sama orang pemain luar, jangan pemain-pemain kita aja. yang kita kenal, yang kita merasa nyaman gitu kan. Kita harus berani keluar dari comfort zone kita lah gitu. Terus ya harapannya sih akan ada beberapa event besar lagi di Jakarta yang bisa, yang pegolf Indonesia bisa munculin skillnya lah gitu. Ya. Kita punyalah pemain Indonesia yang bagus gitu. Dan harapannya suatu saat ada orang Indonesia yang bisa menang big event tersebut lah. Gitu. Kalau Ciputra Golfpreneur konsisten ya Pak? Damai Indah BSD setiap tahun selalu adain EDT. Ya, yang EDT confirm kita lakukan sudah 10 kali kita lakukan sampai tahun ini. Dan itu terus kita tingkatkan walaupun tentu memang prize money-nya beda dengan Asian Tour ya. Tapi saya rasa di EDT mungkin kita juga termasuk yang atas lah. Walaupun tidak teratas tapi cukup atas dibanding negara lain. Itu juga salah satu cara untuk Ciputra Golfpreneur Foundation membantu pembinaan di Indonesia. Ya, bahkan khususnya untuk atlet kita, bukan saja untuk pertandingan di dalam negeri ya, kita encourage untuk juga ikut apa yang mereka bisa ikut untuk menambah pengalaman mereka dan juga challenge-nya berbeda ya, istilahnya di kandang sendiri dengan di tempat lain. Jadi itu juga saya rasa penting, kesempatan-kesempatan yang memungkinkan untuk mereka ikut, itu kita juga encourage untuk mereka ikut. Ya kita berharap sih local tour makin banyak ya. Amin. Local tour makin banyak karena itu kelihatan banget loh. Waktu local tour banyak di tahun 2023, prestasi di event internasionalnya juga temen-temen mainnya bagus-bagus kan? Yeah. Kayaknya masa ngaruh itu. Jadi anak bawang, anak baru, harapannya tentu sama ya. Pasti ya. Setuju banget sih sama Naji. Soalnya kalau banyak turnamen di Indonesia kan semuanya jadi lebih familiar dengan kayak situasi turnamen lah. Ya. Kalau enggak kan misalnya nggak ada turnamen tiba-tiba main international series itu kan langsung kaget kan. Bener. Oke, kayaknya depan udah kosong. Kita udah siap membalas kekalahan kita juga. Pasti. Bapak siap menghadapi kenyataan setelah ini? Siap. Oke. Kita siap menambah kemenangan. Gitu Om. Oh yes. Wah, bagus sekali. Oke, cantik sekali. Oke. Siap. Be good. Siap. Wow. Wow. Ya, Nyangkut, Pak.
Bola Budi lebih bagus tadi. Sama aja. Oh my god. Woi. Serem sih. Nggak nyampe, Raji. Nyampe lah, Bro. Wow. Kenceng banget. Bukan main. Mark, Belok dia. Oke. Mantap. Thank you. aduh. Ah, Pak. Kita udah direncanakan. Ini match yang luar biasa, Pak. Menang tuh nggak boleh. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Budiarsa. Thank you. Raji, thank you so much. Om. Thank you, Om. Yuk, yuk. Mau ngalahin banyak. Hah? Tapi sekali aja susah.